Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Feli Safriani. Kali ini kita akan membahas soal manajerial P3K tahun 2021. Bagian yang pertama. Jadi, soal P3K sesuai dengan Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021 terbagi atas 3. Yang pertama, soal kompetensi manajerial, yang kedua soal kompetensi teknis, dan yang ketiga soal kompetensi sosial kultur. Kita mulai dari yang pertama, yaitu soal kompetensi manajerial. Soalnya berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dapat diukur dan dikembangkan untuk memimpin dan mengelola organisasi. Kita akan bahas beberapa soal. Soal yang pertama, jika saya sedang mengerjakan sesuatu, kondisi yang dapat mendukung saya bekerja optimal adalah A. Kondisi tenang dan santai, B. Saat tidak ada seorang pun di dalam ruangan, C. Dengan ruang yang nyaman dan dingin, D. Apapun kondisinya saya mencoba fokus, E. Saya gunakan pikiran saya agar fokus pada pekerjaan, bukan masalah tempat. Jawabannya adalah E. Saya gunakan pikiran saya agar fokus pada pekerjaan, bukan masalah tempat. Soal kedua. Target kerja dan beban kerja yang tinggi menurut saya adalah A. Suatu tantangan yang harus dihadapi, B. Merupakan jalan kita untuk melangkah ke depan, C. Lebih baik saya mengundurkan diri daripada saya stres, D. Merupakan jalan saya mencapai tingkat pimpinan tertinggi, dan E. Sebagai sarana melatih diri. Jawabannya ini adalah A. Suatu tantangan yang harus dihadapi. Soal ketiga. Kadang saya merasa lapar ketika jam kerja, maka yang saya lakukan adalah A. Menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu kemudian makan, B. Meminta izin atasan untuk makan, C. Meminta teman untuk menggantikan kerja sebentar, E. Ke pantry segera membuat makanan, E. Pergi ke warung terdekat untuk membeli makanan. Jawabannya ini adalah A. Menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu kemudian makan. Soal keempat. Karena lembur kerja kemarin, siang ini saya merasa sangat mengantuk. Kerja tidak ada yang selesai karena tidak fokus. Sebaiknya saya A. Segera tidur siang, B. Segera makan siang, C. Meminta izin atasan untuk istirahat sejenak, D. Meminta teman untuk memijat, E. Segera ke musola untuk tidur. Jawabannya yang paling tepat itu adalah C. Meminta izin atasan untuk istirahat sejenak. Soal kelima. Ketika diminta pimpinan untuk bekerja lembur, tiba-tiba ada telepon dari rumah memberitahukan bahwa anak sedang sakit. Maka sikap Anda adalah A. Segera kembali ke rumah, B. Pekerjaan kantor lebih penting, C. Meminta istri menjaga anak sampai lembur selesai, D. Melihat dulu kondisinya, jika parah, maka segera pulang, E. Sudah ada istri yang menjaga di rumah. Jawabannya adalah D. Melihat dulu kondisinya, jika parah maka segera pulang ke rumah. Soal ke-6. Di tengah proyek besar dan membutuhkan tanggung jawab besar, saya mengalami kegagalan dan mengancam karir saya. Sebaiknya saya A. Meminta maaf atas kegagalan saya, B. Bertanggung jawab sepenuhnya atas apa yang saya lakukan, C. Tidak putus asa, saya jadikan kegagalan ini sebagai penguat langkah ke depannya, D. Bertanggung jawab dengan segera mengundurkan diri dari pekerjaan, E. Mencari-cari dalang di balik kegagalan ini. Jawabannya adalah B. Bertanggung jawab sepenuhnya atas apa yang saya lakukan. Soal ke-7. Saat ulang tahun pimpinan kantor, teman-teman satu ruangan berencana memberikan pesta kejutan, tetapi kekurangan dana. Maka kami mengambil dana pembiayaan rapat.
Mengenai hal ini, A. Tidak apa-apa, asalkan sedikit. B. Menolak rencana ini. C. Menghimbau agar patungan saja. D. Tidak ikut-ikutan. E. Memakai dana sponsor. Jawabannya adalah C. Menghimbau agar patungan saja. Soal ke-8. Di kantor akan diadakan acara sarapan bersama, maka saya akan A. Mengikuti acara tersebut karena merasa tidak enak jika tidak ikut. B. Pulang sebelum acara tersebut selesai. C. Izin tidak ikut acara karena Anda sudah sarapan. D. Ikut acara tersebut karena banyak rekan kerja yang juga mengikutinya. E. Mengajak rekan-rekan sekantor untuk berpartisipasi dalam acara tersebut. Jawabannya adalah E. Mengajak rekan-rekan sekantor untuk berpartisipasi dalam acara tersebut. Soal ke-9. Menurut Anda, jika rekan kerja Anda memasang wajah kusam, sikap Anda adalah A. Menegurnya agar dia berubah. B. Membiarkan saja selama tidak mengganggu. C. Resign dari perusahaan. D. Mengadu ke atasan Anda. E. Memarahi dan memakinya. Jawaban yang paling tepat adalah menegurnya agar dia berubah. A. Soal ke-10. Anda memimpin sebuah tim dari berbagai lulusan universitas. Kinerja tim sangat bagus. Menurut Anda, apa penyebabnya? A. Seluruh anggota tim bekerja dengan profesional dan menyelesaikan tugas. B. Semua anggota tim menjiwai tujuan tim. C. Anggota tim mempunyai potensi yang bagus di setiap bidangnya. D. Akibat pentingnya menjaga kekompakan, musyawarah mufakat, dan bekerja disiplin. E. Motivasi yang mengena pada seluruh tim. Jawabannya adalah A. Seluruh tim bekerja dengan profesional dan menyelesaikan tugas. Soal ke-11. Anda sedang mengerjakan tugas di perpustakaan, dan 1 jam lagi harus selesai. Tiba-tiba, ada teman Anda yang menanyakan letak sebuah buku. Apa yang Anda lakukan? A. Menyuruhnya bertanya ke petugas perpustakaan. B. Menyampaikan kalau Anda sedang sibuk. C. Memberitahukan hanya letak rak dan posisi buku saja. D. Meninggalkan pekerjaan Anda sebentar dan menunjukkan buku yang dimaksud, lalu melanjutkan pekerjaan Anda kembali. E. Pura-pura tidak mendengarkan. Jawabannya adalah D. (12) Atasan saya menetapkan deadline tugas pada tanggal 27, maka A. Saya akan menyelesaikannya sesuai perintah yaitu tanggal 27. B. Kalau tugas menumpuk saya akan meminta tambahan waktu 1 hari lagi. C. Saya akan mencoba menyelesaikannya tanggal 26 jika memungkinkan. D. Saya meminta tolong rekan kerja agar tidak terlambat. E. Saya berusaha menegosiasikan waktu deadline kepada atasan agar tidak memberatkan. Jawabannya adalah C. Saya akan mencoba menyelesaikannya tanggal 26 jika memungkinkan. Soal ke-13. Anda mengetahui kantor Anda sedang melakukan penilaian untuk mencari pegawai teladan, maka Anda A. Memperbaiki kinerja. B. Bertingkah sebaik-baiknya pada tim penilai. C. Mengabaikan hal tersebut. D. Bersikap ramah tamah dengan tim penilai. E. Bersikap biasa saja karena Anda bukan orang munafik. Jawabannya adalah E. Nomor 14. Rekan kerja Anda mendapat predikat sebagai pekerja yang paling ramah di kantor, maka Anda A. Mencibirnya karena mungkin saja hal tersebut hanyalah modus saja. B. Berusaha agar tahun depan Anda mendapat predikat yang sama. C. Menyukai keramahannya dan sepakat bahwa ia orang yang pantas. D. Antisipasi kepadanya karena terlalu berlebihan. Mengucapkan selamat kepadanya. Jawabannya adalah C. Menyukai keramahannya dan sepakat bahwa memang dia adalah orang yang pantas. Soal ke-5. Ketika diminta pimpinan untuk bekerja lembur, tiba-tiba ada telepon dari rumah memberitahukan bahwa anak sedang sakit. Maka sikap Anda adalah A. Segera kembali ke rumah. B. Pekerjaan kantor lebih penting. C.
meminta istri menjaga anak sampai lembur selesai. D. Melihat dulu kondisinya, jika parah, maka segera pulang. E. Sudah ada istri yang menjaga di rumah. Jawabannya adalah D. Melihat dulu kondisinya, jika... Soal ke-16. Anda mendengar rekan kerja Anda menerima amplop berisi uang saat bekerja. Sikap Anda adalah A. Menyuruh untuk mengembalikan, B. Mengancam melaporkan pada atasan jika tidak membaginya, C. Meminta bagian, D. Menyuruhnya untuk tetap menyimpan, E. Menyuruhnya untuk menyumbangkannya saja. Jawabannya adalah A. Menyuruh untuk mengembalikan. Soal ke-17. Ketika menyelesaikan tugas, Anda harus menyelesaikan suatu pekerjaan di kantor. Tetapi, menurut Anda hal tersebut cukup melelahkan. Maka Anda A. Membawa pekerjaan tersebut ke rumah, B. Meminta rekan kerja Anda untuk menyelesaikan pekerjaan itu di kantor, C. Menyelesaikan pekerjaan di manapun, D. Menyelesaikan pekerjaan di rumah tapi dikatakan di kantor, E. Menyelesaikan pekerjaan di kantor. Jawaban yang paling tepat adalah E. Menyelesaikan pekerjaan di kantor. Soal ke-8. Di kantor akan diadakan acara sarapan bersama, maka saya akan A. Mengikuti acara tersebut karena merasa tidak enak jika tidak ikut, B. Pulang sebelum acara tersebut selesai, C. Izin tidak ikut acara karena Anda sudah sarapan, D. Ikut acara tersebut karena banyak rekan kerja yang juga mengikutinya, E. Mengajak rekan. Soal ke-19. Di dalam menghalau efek negatif dari media sosial yang akan berpengaruh pada pekerjaan, sebagai seorang pegawai, apa yang Anda lakukan? A. Tidak menggubris apabila ada yang berkata kasar di media sosial, B. Mempunyai 2 akun media sosial, C. Mempunyai media sosial dengan nama samaran, D. Membuat media sosial untuk pekerjaan tapi tidak disetting untuk publik, E. Menghapus semua media sosial. Jawabannya adalah D. 20. Atasan Anda ingin memindahkan Anda ke cabang yang sama, sekali belum pernah Anda kunjungi dan berada di pedalaman, padahal Anda karyawan yang sudah lama dan berprestasi serta cukup dekat dengan atasan. Sikap Anda adalah A. Menolak dengan halus dan mengusulkan yang lain, B. Mencari alasan karena dekat dengan atasan, jadi bisa bernegosiasi, C. Bersedia pindah tanpa membantah, D. Mengusulkan karyawan lain saja karena Anda merasa senior dan disegani di kantor, E. Berangkat dengan sangat terpaksa. Jawabannya adalah C. 21. Ruang tunggu di rumah sakit tempat Anda bekerja sudah tidak mampu menampung pasien. Sebagai kepala bidang pelayanan, yang Anda lakukan adalah A. Memecah beberapa tempat tunggu pasien, B. Mencari tempat yang lebih luas untuk menampung pasien yang lebih banyak, C. Mengatur jam buka masing-masing poli sehingga pasien tidak menumpuk, D. Mendorong tenaga medis agar bekerja cepat, E. Menata ulang bangku tempat tunggu pasien dengan mengedepankan kenyamanan dan daya tampung yang lebih banyak. Jawabannya adalah E. 22. Saya ditugaskan atasan menjadi moderator di acara ulang tahun kantor. Respon saya, A. Menerima dengan harapan cepat naik jabatan, B. Menerima asalkan ada tambahan bonus yang diberikan, C. Menolak karena saya takut bicara di depan umum, D. Menerima dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab, E. Menolak karena ini bukan tugas saya. Jawabannya adalah D. 23. Saya ditugaskan pimpinan untuk mewakili sementara dalam rapat dengan tamu. Pada saat itu ada tamu yang membutuhkan keputusan segera. Sikap saya, A. Menunda pengambilan keputusan tanpa petunjuk atasan, B. Tidak berani mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan, C. Ragu-ragu mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan, D. Mengambil keputusan selama tidak bertentangan dengan kebijakan umum, E. Mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan.
Jawabannya adalah D. Soal ketiga. Kadang saya merasa lapar ketika jam kerja, maka yang saya lakukan adalah A. Menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu kemudian makan. B. Meminta izin atasan untuk makan. C. Meminta teman untuk menggantikan kerja sebentar. E. Ke pantry segera membuat makanan. E. Pergi ke warung terdekat untuk membeli makanan. Jawabannya ini adalah A. Soal ke-25. Saya mampu menuntaskan pekerjaan sebelum waktu yang ditetapkan. Saya memiliki waktu senggang pada jam kerja. Biasanya waktu tersebut saya gunakan untuk A. Membaca buku yang dapat mendukung pekerjaan saya. B. Menawarkan bantuan pada rekan kerja. C. Meneliti kembali hasil pekerjaan saya. D. Bersosialisasi dengan rekan kerja sekantor. E. Bersosialisasi dengan rekan dari tim berbeda. Jawabannya adalah A. Membaca buku yang dapat mendukung pekerjaan saya. Soal ke-26. Anda mendapat klien yang sangat kritis terhadap hasil pekerjaan Anda. Cara menghadapi klien tersebut adalah A. Menuruti semua permintaannya sehingga bisa memuaskan klien tersebut. B. Bernegosiasi dengan klien tersebut bahwa tidak semua permintaannya dapat dipenuhi. C. Melaporkan sikap klien tersebut pada atasan. D. Meminta atasan menambah pegawai yang dapat membantu klien tersebut. E. Meminta atasan menambah pegawai khusus. Jawabannya adalah B. (22) Saya ditugaskan atasan menjadi moderator di acara ulang tahun kantor. Respon saya: A. Menerima dengan harapan cepat naik jabatan. B. Menerima asalkan ada tambahan bonus yang diberikan. C. Menolak karena saya takut bicara di depan umum. D. Menerima dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab. E. Menolak karena ini bukan tugas saya. Jawabannya adalah D. Nomor 28. Bagaimana pendapat Anda tentang target tim dan target individu? A. Target individu tercapai, maka target tim akan tercapai. B. Target tim adalah yang utama, meski target individu tidak tercapai. C. Sebisa mungkin keduanya tercapai 100%. D. Mencapai target tim dulu, baru selesaikan target individu. E. Hanya mendahulukan target tim, jika ada waktu lebih baru kerjakan target individu. Jawabannya adalah D. 29. Bagaimana pendapat Anda tentang masalah tim? A. Saya anggap masalah tim adalah masalah saya, sehingga harus saya selesaikan. B. Ketua tim adalah penanggung jawabnya. C. Orang yang membuat masalah lah yang harus menyelesaikannya. D. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. E. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh ketua tim. Jawabannya adalah D. 30. Apakah Anda membuat daftar urgensi dan prioritas pekerjaan? A. Saya mencatat pertimbangan, sasaran, dan deadline. B. Saya jarang mencatat tetapi terekam dalam pikiran saya. C. Saya tidak membutuhkan daftar harian dan melakukan sesuai dengan yang terdekat dan yang terpenting. D. Saya selalu mencatat untuk pertimbangan mengambil keputusan. E. Kadang saya catat, kadang tidak. Jawabannya adalah A. Alasan untuk soal kompetensi manajerial. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.